Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah kita pada saat ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tanggal 11 nih. Wih, besok Imlek. Memang hari paling cepat. Gara-gara corona apa sampai hari cepat begini. Besok Imlek, sebentar malam tahun baru. Beta mau masa banyak doh. Beta mau anak-anak nih. Nanti sebentar mau datang. Nanti dong mau apa? Tiap tahun kan dong datang. Bikin rame-rame dalam rumah. Beta masa apa Oh iya, masa-masa itu sudah yang dongku kesukaan. Kita telepon anak-anak doh, mah HP. Oh iya sana. Telepon Aling doh. Halo Aling. Ya Mami. Bikin apa? Ada dudusa nih, kenapa tuh? Seng, Mami cuma sebentar kan malam tahun baru tuh. Oh iyo, Besok sebentar malam tahun Imlek. baru Iya. Mami panggil Aling datang di rumah dulu, datang makan sama-sama kan sebentar malam. Oh iyo, kalau bisa datang siang juga bantu-bantu Mami dan Mira memasak. Datang siang nih. Oh ya sudah, nanti beta atur waktu lah, beta datang siang ini bantu-bantu Mami dong. Tenang saya tunggu di rumah sah. Ya oke, hati-hati nanti Iya oke. Oke dah. Oh iyo, Mami mau telepon Cece dulu Hiyo betul, bilang dia lagi, panggil dia lagi. Oke, Ya sudah. oke, iya. Oke, Dah. dadah. Anak ini bikin apa belum angka lah Halo Cece, Halo Mami, kenapa ada tuh? bikin apa? Beta ada sibuk urusan anak nih. Sebentar datang di rumah Ada apa barangnya? si Sin tahu kah? Lupa kah? Kalau sibuk urus anak sampai Sin tahu sebentar Iyo, malam apa tahun barang? baru. Astaga. Besok Imlek. Batulai, iya sudah nanti bisa bantar datang. Sebentar aja. Mami punya anak mantu, Mami punya cucu Aduh Mami, kalau anak-anak kayaknya sih bisa datang kapa. Barang kan kondisi kayak begini nih, ada corona. Oh iyo, Mami lupa malam semulai tua tuh. Iya, aduh Ya Mami sudah. nih memang. Cece dengan Mami bu anak mantu sudah yang datang Iya sudah Mami. Ya, oke, dah. Iya, Dadah Mami. sebentar datang tempo. Siang-siang Siang kah? bantu Mami dan Mira memasak dulu Oh iya, siap. Oke dah. Dadah, Mami. Hati-hati. Iya. Ya. Sudah selesai semua. Mami. Sudah datang nih. Bagaimana Mami kabar? Aduh selama sih mbak kuda Mami nih. Ih, paling kurus kah? Sudah makan lagi sing. Makan lah, masa sih Kalau makan? sibuk kerja sampai badan su kecil begini. Iya, tahu banyak harus dikerjakan. Tapi beta makan. Hah? Yuk, makan sing. Mami ada bikin nasi goreng. Ih, pas beta kayak lapar nih. Tadi dicapat-capat kasih nih, lah belum makan. Nasi Mau- goreng dong kesukaan tuh dengan Iya, Cece. mana. Mami ambil Oke. Sulama sekali beta sing makan pun nasi goreng Kah? nih. Paling Makanya kangen datang-datang aku di perasa. rumah kah? Ih sibuk Tinggal barang sibuk kerja nih tuh. Makan sudah. Makan dulu ya. Jangan lupa berdoa. Makan sudah Mami makan barang tadi. Enak kasih. Mami. Tapi Beta lihat saya muka bicara sulaing le. Saya mau bilang kokole toh.
Si jangan ungkit koko leka. Mami su bilang jangan ungkit koko. Setiap tahun, setiap datang di sini mesti ungkit koko. Mami tuh sing usir dia, tahu gak sing? Dia sendiri yang mencari masalah di mami. Selalu tinggal mengungkit koko. Terus mami su bilang makan sudah. Di muka meja makan jangan bikin mami emosi naik leka. Mami, Cici datang. Ih, dong kenapa ini? Marah-marah. Lihat tuh si meme ini. Kenapa kenapa? Su bilang jangan ungkit kamu koko lagi. Dia itu su bikin mami hati sakit tau sing. Tapi mami katong kangen dia lagi. Mami, begitu tuh dia tuh katong koko, katong pun keluarga. Sekarang sus yang ada papi lagi. Beta su bilang stop sudah jangan ungkit kamu koko leka. Ini tahun begini ada tahun baru begini kamu tinggal mau ungkit koko. Mami su bilang jangan. Iya itu. Dia sendiri yang keluar dari rumah, mami yang usir dia. Masalahnya Dia sudah 2 dengar tahun, Mami. Mami yang tahu. Selalu tinggal ungkit koko terus. Ini sebenarnya hati sakit. Mami paling rindu koko sebenarnya. Mami sebenarnya paling sayang koko. Cuma masalahnya kamu koko paling kepala batu. Saya mau dengar mami. Mami tuh Tuhan Yesus saja kasih ampun ketong manusia. Apalagi mami, kasih ampun mami. Apalagi mami, masa mami saya mau kasih ampun mami pun anak. Sebenarnya mami tuh paling rindu koko sebenarnya setiap tahun 2 tahun ini saya datang. Kalau waktu mau balik ulang, saya mungkin mami mau mau marah dia. Barang dia sih mau dengar mami. Mami sih mungkin akan bakal hebat itu kalau jadi begini. Sudah Mami. Katong minta maaf ya. Mami jangan nangis lah sudah. Mami tuh setiap tahun harap koko datang. Mami harap tahun ini juga dia datang. Ya sudah, siapa apa sudah. Bikin habis makanan sudah tuh. Cici sih makan. Kita baru habis makan tadi di anak-anak. Ya sudah. Mami jangan nangis lah sudah. Oh iya Mami. Beta kayak sih bisa sampai malam nih. Beta harus balik lagi. Ada yang harus beta kerjakan tiba-tiba. Ya sudah. Ya paling Beta sabantar. ini Mami. Cici lagi. Iyo, anak-anak telepon taruh sini. Paling sabantar malam baru bisa datang lagi ulang. Ya sudah siapa apa nanti Mami dan Mira saja yang memasak, tinggal sedikit saja mau. Iya. Siapa tuh? Sampai dulu ya Malam Mami. jangan lupa datang Iyo. Nanti Mami tunggu Iya. Awas jangan lupa bawa Mami pun anak mantu sayang. Iya Mami. Ya sudah. Sampai dulu ya Mami ya. Tapi deh. Bye-bye. Udah Mami. Dadah, Mami. Hati-hati. Jangan lupa sebentar malam ya. Iya Mami. Dadah. Dadah. Dah. Koko di mana? Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? 主耶稣所爱的弟兄姐妹们，大家好！ Bagaimana dengan tahun baru di tahun ini? 在这一年当中，你们过得怎么样？ Semoga kita senantiasa menaruh dan berharap serta beriman sepenuhnya kepada Tuhan Sang Penolong dan Pemberi kekuatan. Kita bersandar sepenuhnya kepadanya dan kita belajar
untuk memenuhi jalan-jalan serta rancangan-rancangannya. 我希望你们都一直依靠我们的主耶稣基督，我们来放所有的盼望在主耶稣的面前。主，我们有一直依靠你，因为你是我们的救赎主，是我们所有的力量。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Imlek kali ini terasa sangat berbeda bagi kita semuanya. Dengan adanya pandemi corona ini, membuat segala sesuatu menjadi sulit, membuat segala sesuatu menjadi berat. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sebab kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan. Di dalam Dia ada pengharapan, kekuatan di hidupku. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita, bahwa masih ada Tuhan di hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita mau serukan bahwa kekuatan di hidupku hanya bersama-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari kita katakan, ajar kau Tuhan, ajar kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Tak akan Benar Tuhan, bahwa kekuatan kita hanya ada padamu Tuhan.
ketika kita bersamamu kita tidak goyah. Kami mau belajar untuk tidak melangkah sendiri Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami, jiwa kami, hati kami sepenuhnya hanya padamu. Kami ingin melekat denganmu, berjalan bersama-sama denganmu Tuhan. Di kondisi-kondisi yang sulit seperti ini Tuhan, Bapa, banyak di antara kami merasa berat. Banyak di antara kami merasa tertekan. Banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Tapi di saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang mengampiri hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dekat dengan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa keseluruhan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Di saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau menaikkan puji-pujian. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Pimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Karena semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini, mari Tuhan pakai kami untuk dapat menyampaikan setiap firman Tuhan. Terima penyembahan kami Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan keluarga kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan namanya. Kita nyatakan kebaikannya. Kita angkat pujian bersama. Berbahagialah medley Yesus Cinta Saya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ju Yesu aiwo, Ju Yesu aiwo, Ju Yesu aini, Ju Yesu aita, sejengkau suo. Ju Yesu aiwo, Ju Yesu aini, Ju Yesu aita, sejengkau suo. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
rasa balisa balando air mata sakit rasa sampai di jantung cobaan hidup ini mengintip di kiri kanan. Siapa yang bisa tolong tahan dalam sangsara, kuat iman di dada. Kita angkat sama-sama. Cuma Tuhan yang tahu apa yang beta rasa. Cuma Tuhan yang tahu apa yang beta minta. Dengan Tuhan gelap jadi terang, derita jadi sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di saat ini ada di antara kita yang memiliki banyak persoalan dalam hati kita, seperti Mami. Mungkin saat ini ada di antara yang seperti Mami, yang sangat susah untuk mengampuni. Mungkin kita tahu teorinya bahwa Tuhan telah mengasihi kita dan kita harus mengasihi sesama. Tapi hal itu tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya. Mungkin kita malu. Mungkin kita bisa menggunakan topeng di depan banyak orang menutup segala dosa dan kesalahan kita, atau yang kita sebut dengan aib. Tapi ingat, tiada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang tahu persoalan, permasalahan, bahkan hal terburuk dalam hidup kita. Mari saat ini saya mengajak kita bersama untuk tenang di hadapan Tuhan. Tunduk, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mengambil waktu tenang di hadapannya. Menceritakan semua permasalahan, dosa, kesalahan yang kita buat. Yang selama ini kamu tutupi. Yang selama ini kamu rahasiakan. Saya mengajak kita bersama katakan, di waktu cobaan datang, sio rasa asing lawan. Di waktu cobaan datang, sio rasa
Tuhan. Dengan Tuhan gelap jadi terang, derita jadi sukacita. Belum sih datang kapai. Mira, Mira, Ya Bu. Ya Bu. sini. Mira, terima kasih su teman ibu lama su jaga ibu. Ibu sendiri sini cuma Mira saja yang berteman dengan ibu. Jangan bilang gitu Bu. Ibu bilang terima kasih banyak, Tuhan Yesus selalu memberkati ibu. Nanti Mira jadi sedih Bu, jangan gitu Bu. Dah. Ibu cuma mau bilang terima kasih selama ini Mira sudah membantu ibu, sudah menemani ibu dalam kesendirian ibu. Bapak kan sudah lama ndak ada toh. Terima kasih ya. Ibu mau istirahat dulu. Bu istirahat ya. Iya. Nanti Mira lihat atur meja ke sini ya. Mira beresin ya Bu. Iya. Mau istirahat dulu ya. Istirahat ya Bu. Terima kasih banyak ya. Bu jangan Baik. bilang gitu Bu. Ibu ini kenapa sih? Nggak apa-apa. Ibu mau istirahat dulu ya. Cici, hi awan sejam berapa ini? Iyo, katanya sudah terlambat. Cicang, apa kabar Cicang? Baik. Baik. Ih, masuk rumah juga, Iya, Pe. Mami tunggu ya tadi tunggu, kayaknya iyo. nih. Tunggu, Tapi- masuk dulu, masuk. Hi makanan supaya banyak. Iyo. Tapi Mami mana nih? Pianto di mana? Cici, Cici. Kenapa? Hah? Kenapa? Cici. Ibu Ce. Palang. Ibu Ce. Antu kenapa? Ibu bunuh diri kayak tetangga sebelah itu. Saja, saya bicara Iya, aneh-aneh. Ce. Tadi tuh beta su toki-toki atau sim buka-buka. Lalu tuh antu sudah bilang terima kasih perbentan lain Cici cepet toki-toki. Antu di mana? Ce. Iya Ce. Mami di mana? Di kamar beta su toki-toki Ce. Dari tadi tuh. Iya. Mami. Ibu. Mami Buka pintu buka. dong. Mami. Mami jangan bikin hal yang aneh-aneh ah. Mami, Mami Tante sudah please, datang Mami. nih. Kakak sudah datang nih. Cici nih, Mimi sudah datang nih ah. Mami. Mami. Ibu. Mami buka pintu. Dobrak sudah. Dobrak nih. Papi susing ada ya Mami. Kakak, ibu. Mami. Ibu bunuh diri kak. Ibu bunuh diri. Aku tolong dong. Mami di dalam. Aduh, Mami. Ma, ini kok Ma? Mami buka dong. Ma, jawab Ma. Mami. Ibu. Mami. 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 Buka pintunya Mami. Mami kan tuh sudah datang nih. Ma. Ibu. Mami. Ma. Mami. Mami buka pintu. Mira, mau ribut apa nih? Beta puru ada Kuku? Kuku sudah datang. Mami, Udah. Kenapa siapa apa? Mami, Udah. Kenapa? kita kira Mami sih nggak ada lagi. Sudah siapa apa sayang? Mami sudah kasih ampun Kuku. Beta sudah dengar semua dari Cici. Ya, namanya juga mama tuh tetap sayang anak. Anak bikin apa saja tetap mama tetap sayang kasih ampun. Tuhan Oh, Yesus saja betul-betul. kasih ampun mami. Tapi bikin Mami Apalagi kecewa. Koko nih. Sudah siapa apa jangan Mami nangis, marah. sayang. Sudah siapa apa sayang. Koko sudah siapa apa. Mami suka kasih ampun. Sudah Mami berdiri sudah. minta maaf. Sudah siapa apa. Sudah. Yang penting Koko su ada di rumah. Mami su senang. Mami su paling senang. Mami ku hati su paling sukacita semua su ada tiga-tiga nih di rumah nih.
Sudah berdiri sudah. Mami suka kasih ampun Koko, suka kasih maaf. Sudah berdiri sudah. Mami paling sayang Koko. Berdiri sudah ya. Yuk. Mari ketemu makan sama-sama sudah sih apa-apa jangan menangis lagi. Mari ketemu makan ini. Mami puro sakit tuh gara-gara Mami tahan lapar. Kamu belum datang-datang sampai semua jam 10 nih. Ih, Mami ini tuh. Aduh. Mari ketemu makan juga mari. Udah jangan menangis lagi. Kau tuh kira kenapa lagi? Sayang. Mami puro sakit nih. Ini bikin makan Gadong sudah. khawatir saja. Sudah sih apa-apa. Tapi tuh akhirnya tuh Katan tiga kumpul semua Iya, setelah sekian akhirnya. lama. Mami yang paling senang Mami fokus Mami pun anak 2 laki-laki tahun. satu-satu Mami. datang. Ibu, Ya. ada harus Ibu Porosaki. Lah obat dietnya saya diminum. Pantesan ya ampun. Setua jadi salah liang Mbak. Mama makan kan kabur. Mami makan kabur. Mari kita makan. Sudah sayang. Makan, ayo kita makan, Sayang. makan. Makan kasih habis sih. Daging enak nih kayaknya. Sudah. Siomay itu siomay. Ini Coba makan aja. Mami beta mau sate. Oh iya. Si dia sate Ini tuh. sudah. Terima kasih. Mama sudah kok. Mama makan ini saja ya. Oke. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, saya mengajak kita menenangkan diri di hadapan Tuhan dan bersama kita angkat pujian. Ku berharap kepadamu. Sebab hanya Dia satu-satunya tempat kita berharap, tempat kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan-Nya. Ku berharap kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Kita mengatakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu.
Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita dapat berjumpa secara online, sekalipun kita dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Saya merasa sangat senang sekali dan merasa sangat terhormat ketika Ketua Sinode Gereja Kalam Kudus Indonesia menelpon via WA saya dan menyatakan keinginan beliau untuk boleh mengundang saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya berterima kasih kepada beliau dan saya dapat melihat bagaimana kasih beliau terhadap jemaat Kalam Kudus khususnya di Ambon. Untuk hal itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, sebelum khotbah saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya tahun 2021 ini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memimpin hidup saudara-saudari semuanya. 我再一次这个机会恭祝大家新年蒙恩，愿2021年上帝的恩惠慈爱大大降临在每位弟兄姐妹们的生活中。阿们。Saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Kita berdoa yuk. Bapa kami yang di sorga, kami menundukkan kepala kami karena kami tahu Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh ingin sekali taat kepada Tuhan di dalam bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi dalam melakukan firman-Mu. Kami memohon urapan Roh Kudus agar kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Biarlah hidupan kami boleh berbahagia karena kami bukan saja mengenal Tuhan, tetapi kami juga menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa kami diciptakan adalah untuk memuliakan Engkau dan menikmati Engkau. Bentuk kami boleh menjadi semakin serupa dengan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami boleh berbuah dan melalui firman-Mu yang diberitakan hari ini menolong kami untuk semakin mengenal Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini agar Tuhan dimuliakan di dalam segala sesuatunya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Kata Yesus, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Saudara, sangat berbahagia sekali jika kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menjadi pelaku dalam firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, satu bagian lagi saya mau mengajak saudara untuk membukanya dari Yohanes yang sama, dari ayat 13, pasal 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, kata Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Puji Tuhan. Saudara, banyak orang menganggap bahwa kekristenan adalah sama dengan agama-agama lain. Saya kira kalau saudara ditanya oleh orang apakah semua agama sama, jawabannya bisa sangat beragam satu orang dengan yang lain.
Namun tentunya ada beberapa kesamaan-kesamaan antara orang Kristen atau agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Namun ada beberapa hal yang sangat hakiki di dalam kekristenan yang tidak dimiliki oleh pengajaran atau doktrin di dalam agama-agama lain. Salah satunya adalah relasinya dengan Allah. Saudara, relasi dengan Allah menjadi pokok yang sangat penting sekali, yang nyata sekali di dalam kekristenan. Bahwa kekristenan bukan hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi kekristenan juga mengajarkan lebih kepada bagaimana kita berrelasi dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, memang kita ini adalah orang berdosa yang terpisah dari Allah yang kudus. Oleh sebab itulah kekristenan mengajarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang terpisah dari Allah memiliki relasi dengan Allah, seperti relasi seorang bapa dengan anak. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara dapat melihatnya dari ayat 9, dari Yohanes 15 ayat 9, bagaimana relasi Yesus dengan Bapanya. Bapa mengasihi Yesus, dan juga Yesus mengasihi kita. Saudara, sedemikian kasih yang dalam itu perlu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita dengan caranya yang pertama adalah kita tinggal di dalam kasih Yesus. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam kasih Yesus? Jelas sekali di ayat selanjutnya ada penjelasannya, yaitu dengan cara kita menuruti perintah Yesus. Saudara, bagaimana menuruti perintah Yesus? Seperti apakah kita menuruti perintah Yesus? Seperti Yesus menuruti perintah Bapa di sorga dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, perkataan ini bukanlah perkataan permainan kata-kata yang diputar-putar atau diulang-ulang, melainkan pernyataan ini sangat jelas sekali mengajarkan kepada kita beberapa hal yang hakiki mengenai bagaimana kita berelasi dengan Allah. Berelasi dengan Allah yang pertama adalah kita memiliki suatu hubungan dengan Allah. Saudara, banyak sekali agama di dalam dunia ini. Tetapi ada 3 agama monoteis yang ada di dunia ini yang sangat banyak sekali pengikutnya, yaitu Yudaisme, kekristenan, dan Islam. Dari ketiga agama monoteis ini, hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa Allah yang maha besar, maha kuasa, maha agung, maha kasih, maha adil, itu dapat disebut sebagai Bapa. Saudara, kita harus benar-benar bersyukur karena Alkitab kita mengajarkan kita untuk dapat menyebut Allah kita sebagai Bapa sorgawi, Bapa di sorga. Melalui apa? Melalui penebusan Yesus Kristus. Di mana kita tahu Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus diberi Allah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena melalui penebusan Yesus Kristus, saudara dan saya dapat memiliki hubungan dengan Allah sebagai hubungan antara anak dengan Bapa. Pertanyaan saya adalah, sudahkah saudara memiliki hubungan itu? Kenapa saya bertanya demikian? Karena hubungan itulah inti dari kekristenan. Saudara, bukan karena saudara di KTP memiliki suatu tulisan bahwa beragama Kristen, artinya saudara
sudah menjadi pengikut Yesus Kristus dan memiliki hubungan dengan Allah. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak punya hubungan dengan Allah. Saudara, kira-kira 7-8 tahun yang lalu saya pernah diundang untuk melayani beberapa gereja di Ambon. Dan pada saat itu saya mengadakan KKR di HTW besar, HTW kecil, di Alang, beberapa tempat lah di Ambon. Dan sebuah kesempatan saya hadir di sebuah gereja mengadakan KKR pada saat saya mengundang mereka yang belum pernah menerima Yesus Kristus. Banyak orang berdiri yang puji Tuhan. Saat itu ada seorang ibu pendeta yang ikut berdiri. Lalu saya, karena ibu pendeta tersebut berdiri, saya merasa bingung. Jadi saya bilang begini, yang sudah menerima Yesus Kristus, saudara tidak perlu ikut berdiri, karena menerima Yesus Kristus adalah keputusan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi dia tetap berdiri. Lalu waktu saya ajak untuk mengaku dosa dan menerima Kristus, dia ikut berdoa. Selesai acara tersebut, saya akan turun, MC akan melanjutkan ibadah KKR tersebut dengan puji-pujian. Dia tiba-tiba ambil mic-nya dan bilang, bolehkah saya beri sedikit kesaksian? Dan beliau menyatakan bahwa baru hari itu dia pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Padahal beliau sudah melayani belasan tahun di gereja tersebut. Saudara, mungkin hal ini sesuatu yang aneh buat saya saat itu. Tetapi setelah saya renungkan kembali bahwa pengalaman-pengalaman pelayanan menunjukkan kepada saya bahwa benar banyak orang yang di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen tidak punya relasi dengan Allah. Tidak punya hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, karena mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Nah, inilah hal yang penting, hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa selain kita punya relasi dengan Allah, kita perlu terus-menerus punya relasi dengan Allah. Bukan satu kali terima Tuhan, lalu segalanya selesai. Kita perlu maintain hubungan tersebut dengan tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu. Saudara perlu memiliki suatu hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa, di dalam membaca firman. Pertanyaan saya adalah bagaimana? Apakah saudara sudah memiliki hubungan tersebut? Apakah saudara memaintain hubungan tersebut dengan tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu? Mungkin ada orang bertanya, apa sih maksudnya tetap tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu? Ayat 10 menyatakan demikian, bahwa jikalau kamu menuruti perintah Yesus Kristus, kamu akan tinggal di dalam kasih Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus menuruti perintah Bapa di sorga dan tetap tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya sangat jelas sekali bahwa kita perlu menjadi pelaku firman, menuruti perintah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan membahas nanti lebih detail mengenai hal itu, tapi sebelum itu mari kita lihat kepada ayat 11, bahwa di dalam relasi kita dengan Allah dan tetap tinggal di dalam Allah, itu memiliki sebuah tujuan, adalah supaya kita mengalami Allah sendiri dalam hidup ini, mengalami kasih Allah dan mengalami sukacita sorgawi. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan Allah dengan tujuan. Saudara, Allah tidak menciptakan manusia dengan tidak ada tujuan. Saya, dalam hidup saya secara pribadi, pernah search pernah mencari sebuah pertanyaan yang puluhan tahun saya tidak dapatkan. Saya bertanya di dalam diri saya, bahwa kenapa saya diciptakan? Kenapa saya ada di dunia ini? Mungkin saudara pernah bertanya pertanyaan ini. Kalau ada orang bertanya, kenapa saudara diciptakan? Atau kenapa saudara ada di dunia ini? Bagaimana jawab saudara? Saudara, setelah sekian lama mencari, akhirnya jawabannya sangat saya dapatkan dari sebuah buku kecil, namanya Katekismus Westminster.
yang menyatakan bahwa kita ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Punya tujuan adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya. Saudara tahu tidak bahwa saudara diciptakan Allah adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Bukan hanya saudara hidup seperti orang biasanya, tetapi supaya saudara memiliki relasi dengan Allah, lalu menikmati Allah, memuliakan Allah. Saudara, ini hal yang sangat indah sekali di dalam kekristenan, yang tidak akan ada di dalam agama manapun, bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Sudahkah saudara menikmati Allah? Mungkin ada banyak orang mengatakan, loh Pak, saya sudah menerima Yesus Kristus, kok saya tidak mengalami sukacita penuh yang Yesus janjikan itu? Saya akan kembali kepada Yohanes 15 ayat 9, 10, 11. Bahwa seperti Bapa mengasihi Yesus, demikian Yesus mengasihi kita. Sudahkah saudara tinggal di dalam kasih Yesus itu? Sudahkah saudara tinggal dalam kasih Yesus? Lalu pertanyaan tersebut, orang mungkin bertanya, maksud Bapak apa sih? Apa sih artinya tinggal di dalam kasih Yesus? Nah, jawaban saya kembali kepada firman tadi yang saudara bisa baca sekarang ini, yaitu jika saudara dan saya menuruti perintah Tuhan Yesus, kita akan tinggal di dalam kasih. Lalu saudara akan bertanya lagi, apa sih maksudnya perintah Tuhan Yesus? Kan banyak perintah Tuhan Yesus, yang mana perintahnya? Nah, kita akan masuk ke ayat 12, yaitu supaya kita ini saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Saudara, hasil dari kita terus-menerus punya relasi dengan Allah, kita akan semakin mengasihi sesama kita. Kita akan dapat saling mengasihi. Dengan demikian kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya, lalu kita akan semakin mengasihi. Terus-menerus secara berkesinambungan itu akan terjadi. Lalu pertanyaan aplikasinya yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa mengasihi. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah miliki relasi dengan Kristus yang terus-menerus. Karena jikalau saudara memiliki relasi yang terus-menerus dengan Yesus Kristus, saudara akan dimampukan untuk tetap mengasihi di dalam segala kondisi. Hal ini sangat tidak mudah. Saya tahu, saya ngalami, saya juga yakini. Dan 1000 macam alasan dapat diungkapkan untuk supaya kita lebih baik tidak mengasihi. Namun ada lebih dari 1000 alasan untuk dapat kita berikan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi. Yang salah satu terpenting dari semuanya itu adalah itu karena perintah Yesus. Yesus memberikan perintah supaya kita saling mengasihi. Perintah ini bukanlah basa-basi, bukanlah oh boleh iya, boleh tidak, bukanlah sebuah artifisial saja. Tetapi perintah ini adalah sebuah perintah dari Yesus yang harus kita jalani. Jadi bagaimana dong caranya mengasihi? Kalau saudara lihat di Yohanes 13 ayat 34, dijelaskan bahwa selain memiliki relasi dengan Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus, kita perlu mencontoh Yesus Kristus. Saudara, bagaimana mencontoh Yesus Kristus? Di Yohanes 13 itu sangat indah sekali dibahas. Kalau saudara baca dari ayat 1, saudara akan lihat bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan contoh buat murid-muridnya, lalu mengatakan begini, kalau aku ini guru kamu melakukan hal seperti ini, kamu pun wajib melakukannya. Saudara, Yesus memberikan contoh dengan tidak meletakkan suatu kehormatan, jabatan sebagai sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan diri menjadi rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Itulah contoh
yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana dengan diri kita? Saudara, sama seperti Yesus mengasihi kita, demikian juga kita harus saling mengasihi. Bagaimana caranya dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa aplikasi nyatanya? Saya akan memberikan contoh di dalam aplikasi yang nyata di dalam keluarga, gereja, sekolah, tempat kerja, dan bertetangga. Di dalam keluarga, suami istri, Paulus menyatakan di dalam Efesus 5, supaya suami dan istri saling mengasihi. Bagaimana suami dan istri bisa saling mengasihi? Saudara dapat membacanya di dalam Efesus 5, bahwa dengan kita tunduk kepada Kristus. Suami harus mengasihi istrinya, mengasuh dan merawatnya, memandikan dengan air dan firman. Istri harus tunduk kepada suami dan menghormati suaminya, seperti tunduk kepada Kristus. Kalau saya khotbah mengenai suami istri, selalu ada jemaat yang bisa datang kepada saya dan protes. Pak Arthur, Muse Arthur, udah syukur saya tidak tandukin suami saya, suruh saya tunduk sama suami saya. Suami saya itu lebih bodoh dari saya. Bagaimana saya mau tunduk pada saya? Bagaimana saya mau tunduk pada dia? Saudara, firman Tuhan yang diberikan kepada saudara bukan karena saudara lebih pintar, lebih hebat, dengan penghasilan yang lebih banyak, saudara boleh untuk melawan firman Tuhan. Tidak. Jelas sekali prinsip suami dan istri adalah suami wajib mengasihi istrinya, sekalipun saudara sudah merasa istri saudara itu sudah keterlaluan, atau saudara merasa jenuh, atau saudara merasa tidak enak lagi, atau apapun lah alasan saudara. Saya tidak tahu, karena terlalu banyak sekali komplainan suami terhadap istri, komplainan istri terhadap suami. Yang pasti adalah, jikalau saudara berada di dalam kekristenan, saudara wajib mengasihi istri saudara. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal di dalam kasih Kristus. Saudara akan mampu mengasihi suami saudara, menghormatinya, sekalipun dia mungkin tidak lebih hebat dari saudara. Saudara akan mampu mengasihi istri saudara, sekalipun saudara punya berbagai keluhan terhadap istri saudara. Bagaimana dengan di gereja? Saudara, sesama pelayan Tuhan, mari kita saling mendahulukan. Bukan berebut minta didengarkan atau diikuti. Tetapi kita belajar sebagai sesama hamba Tuhan, baik majelis, hamba Tuhan, semua yang melayani itu terbuka terhadap pendapat orang lain dan membuka diri, membuka telinga, membuka pikiran terhadap masukan orang lain, dan belajar rendah hati seperti Kristus. Mau membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, tahukah saudara bahwa pada zaman itu jalanan tidak diaspal seperti sekarang ini. Jalanan tuh banyak sekali kotor, berdebu, dan tidak ada kaos kaki, saudara. Zaman itu cuma ada sendal, sehingga kalau membasuh kaki itu kaki pasti kotor. Saudara, tidak ada satu orang manusia pun yang sempurna. Di dalam pelayanan pun kita melayani bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sempurna, sama seperti kita. Jadi di dalam melayani tidak bisa kita memilih bahwa kita maunya dalam situasi yang sempurna atau situasi yang menyenangkan kita. Di dalam gereja juga sama. Ketika kita melayani bersama-sama, kita perlu belajar sama-sama merendahkan diri, sama-sama membuka hati, membuka telinga, mendengarkan pendapat orang, menghargai orang, dan menghargai masukan orang. Lalu bersama-sama mencari kehendak Tuhan, berlutut di hadapan Allah untuk mencari apa kehendak Tuhan.
Saudara, saya senang sekali bahwa di dalam COVID-19 ini ada salah satu gereja yang mendata siapa-siapa yang terkena COVID-19, lalu mereka saling memberikan dukungan, baik dukungan pastoral, dukungan perhatian, dukungan kadang-kadang dana, apa saja, tenaga, karena di dalam keluarga yang menghadapi COVID-19 ini sangat tidak mudah, ya. Jadi mereka berikan segala upaya untuk dapat mendukung agar proses penyembuhan dari pasien yang terkena COVID-19 ini bisa lebih cepat. Tapi setelah itu mereka tidak segan-segan untuk mengumpulkan dokter-dokter yang ada di dalam jemaat untuk mengambil plasma dari orang yang pernah terkena COVID-19 setelah 28 hari dengan mengumpulkan plasma konvalesen dari pasien-pasien tersebut, lalu diberikan kepada jemaat lain dan orang yang membutuhkan. Saudara, inilah yang sebenarnya harus terjadi di dalam gereja, yaitu kita sebagai tubuh Kristus saling memperhatikan, saling merendahkan diri, saling melayani. Itulah perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Bagaimana dengan sekolah? Saudara, sesama guru, sesama karyawan, guru dengan karyawan, karyawan dengan guru, guru dengan guru, karyawan dengan karyawan, kita perlu saling menghormati. Demikian juga di tempat kerja yang lain dengan sesama rekan kerja, kita perlu saling mengasihi. Bagaimana dengan tetangga? Saudara, mertua saya baru terkena COVID berapa minggu lalu. Dan ketika mertua saya dulu adalah ketua RT di Palembang, tempat banyak ini empe-empeknya. Nah, waktu jadi RT, beliau sangat dihormati. Dan ketika kena COVID, apa yang terjadi? Dekat rumah beliau itu, ketika ada satu masker yang jatuh ke jalanan di dekat rumah beliau, satu keluarga langsung ribut, minta keluarga untuk ambil itu maskernya. Itu mungkin masker dari salah satu keluarga yang terkena COVID. Jadi semua orang udah mulai menunjukkan wajah aslinya begitu ya, bagaimana mereka itu protes gitu terhadap orang yang terkena COVID. Saudara, kalau saudara pikirkan baik-baik ya, orang yang terkena COVID bukan karena mereka mau terkena COVID. Maka dari situ kita bisa melihat bagaimana orang yang mengenal Kristus harusnya tidaklah demikian. Orang yang mengenal Kristus harusnya justru dapat memberikan perhatian, dapat menunjukkan support, dapat mengasihi dengan sesamanya dengan baik, dengan menunjukkan perkataan-perkataan yang membangun, bukan justru melemahkan atau discourage, membuat orang menjadi jadi putus asa begitu melayani warga begitu baiknya, tetapi pada akhirnya diperlakukan dengan kurang baik oleh warganya sendiri. Itu sangat menyedihkan mertua saya pada saat itu. Tapi saya katakan bahwa tidak apa-apalah Pak, karena orang seringkali ya takut karena tidak tahu ketidakmengertian mereka sehingga mereka takut, dan hal itu mungkin kita anggap saja sebagai suatu hal yang kita perlu maklumi. Saudara, apa aplikasi atau penerapan dari kita bisa saling mengasihi adalah dengan cara kita meniru Kristus. Melihat bagaimana Kristus merendahkan diri, kita perlu merendahkan diri. Bagaimana Kristus memberikan perhatian dan support kepada orang-orang yang membutuhkan, kita juga perlu memberikan perhatian dan support kepada orang-orang yang membutuhkan. Adalah lebih mudah bagi kita untuk berteori dan mengatakan semua itu dapat dijelaskan dengan teori-teori daripada kita melakukannya. Tetapi apa yang Yesus Kristus inginkan dari hidup saudara dan saya adalah bukan kita berteori saja,
Mari saudara, saya ajak saudara kita bersama-sama menjadi pelaku firman. Karena hanya dengan saling mengasihi, kita melakukan perintah yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Dan dengan kita melakukan perintah yang Yesus mau, kita akan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita yang membawa kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semakin menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan lewat firman yang barusan kami dengar, kami memohon kepada Tuhan agar kami tidak hanya mendengar saja, mengerti saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Tolonglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, untuk kami boleh bersama dengan Tuhan melewati segala masa, segala peristiwa. Tuhan, kami tahu dalam hubungan suami istri tidak mudah. Sebab itu kami perlu Tuhan hadir di dalam hubungan kami, di dalam keluarga kami. Baik suami dengan istri, istri dengan suami, maupun orang tua dengan anak, anak-anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, dan hubungan keluarga lainnya, kakak dan adik. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan berkeluarga kami. Demikian juga kami berdoa dalam hubungan bergereja dan sesama melayani, sesama pelayan dalam melayani Tuhan, dalam berjemaat. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjadi satu sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang membangun satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kami di dalam sekolah kami, juga di dalam pekerjaan kami, di dalam kami bermasyarakat, bernegara. Tuhan, biarlah hidup ini boleh memberikan dampak yang positif di dalam hidup ini, untuk semakin hari kami semakin boleh merasakan kasih Tuhan yang melimpah itu terpancar keluar lewat hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan juga dinikmati dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan doa ini kami percaya Tuhan dengar. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat percaya di segala abad. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pertama-tama dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童之女玛利亚所生，在本就比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。
第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan bagi jemaat. Kami minta kesediaannya untuk boleh membawa persembahan di kantor gereja, dibuka dari Senin sampai Sabtu ya, jam kerja. Atau kalau misalnya mengalami kesulitan, jemaat dapat langsung mentransfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang tertera di bawah ini. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sepanjang Jalan Anugerah. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu ya. Kita ulangi sekali lagi dari awal menggunakan bahasa Mandarin lagi ya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memanjatkan doa persembahan dan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan
Kami mengucap syukur atas anugerah dan segala berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus di dalam ibadah pagi hari ini, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh merayakan tahun baru Imlek. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami beri, dan kiranya Tuhan boleh pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memajukan secara khusus pekerjaan dan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang mungkin belum sempat memberi. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua tanpa terkecuali. Berkatilah kami Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Berkati kami di dalam segala kesehatan kami. Berkati kami di dalam segala kehidupan kami. Keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Kiranya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di kesempatan ini juga kami bersyukur kalau kami boleh berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di tempat ini. Kami bersyukur kalau gereja ini ada di tengah-tengah kota Ambon ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang berdomisili di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Dan kiranya Tuhan memakai setiap kami semua tanpa terkecuali untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi kota Ambon ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan gereja Tuhan boleh senantiasa menjadi terang di tengah-tengah kota Ambon ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap program gereja yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-program gereja yang ada. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk para aktivis, majelis, dan rohaniwan. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kami semua. Memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga di dalamnya kami boleh bersatu, bersama-sama bersinergi untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Tentunya dalam situasi ini ada banyak hal yang membuat kami kesulitan. Baik secara ekonomi maupun mungkin di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam situasi yang sulit ini, kami ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Ada Tuhan yang selalu menjaga kami, ada Tuhan yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan dalam situasi yang sulit ini, kuatkan dan teguhkan iman kami. Supaya di dalam situasi yang sulit ini kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap setia mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami di dalam segala kesehatan, berkati kami di dalam segala pekerjaan usaha kami, berkati kami di dalam rumah tangga kami. Anak cucu kami Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dan berkati kehidupan dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami tidak tahu nama mereka satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan tahu kondisi mereka pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah sakit mereka yang mereka alami pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati obat yang mereka pakai, berkati makanan yang mereka makan, sehingga lewat semua itu Tuhan boleh menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan untuk boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati mereka semua. Di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Secara khusus di dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Tuhan tanamkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan lewat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan boleh menghadirkan damai Tuhan.
Dan biarlah lewat para pemimpin yang ada, lewat pekerjaan mereka semua, boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami, masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintahan yang saat ini sedang berjuang untuk menanggulangi COVID-19 ini. Untuk vaksin yang sudah terus menerus dilakukan. Buat sistem yang ada yang dibuat, Tuhan berkati. Supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Sehingga virus COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik. Sehingga setiap kami semua yang ada di negeri ini dapat menjalani kehidupan tanpa harus ditakuti oleh virus ini. Kami dapat menjalani kehidupan kami seperti biasanya. Karena virus ini dapat diatasi dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, untuk sistem yang ada, untuk penanggulangan yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang terkasih, mari kita pulang dan menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan dengan takut akan Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh, jemaat dipersilakan duduk. Mengakhiri ibadah hari ini, saya mengajak kita bersama untuk mengangkat pujian Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sekali lagi kita mau katakan Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah,
waktu susah sangat terbukti. Mari kita angkat tangan, kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau pujinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Serukan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Katakan ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Tahun baru bagaikan membuka lembaran baru berupa kertas kosong. 弟兄姐妹们，新年像打开新和空空的一张纸， Kertas yang akan kita tuliskan berbagai kata dan makna kehidupan yang akan datang. 在这张空空的纸里，我们要写所有未来的生活和新计划。 Kiranya kita senantiasa berharap kepada Tuhan, dan kami semuanya di tempat ini mewakili Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572. 我们一直要放所有的盼望在主面前，我们要一直靠近你主。所以在这次机会，我来代表所有的圣道堂来祝你们2572年的新年快乐。愿上帝一直保佑我们。